Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pasar modal yaitu pasar modal dalam arti sempit. Pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasitas, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan surat berharga. Fungsi pasar modal yaitu satu, sebagai alternatif berinvestasi, dua, sebagai dana jangka panjang. Manfaat pasar modal yaitu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai alternatif investasi. Ada juga jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik yang bisa dikenal dengan penawaran umum atau initial public offering (IPO). Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO di mana perdagangan hanya terjadi antara investor yang suatu dengan investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Yang ketiga yaitu pasar paralel. Pasar paralel merupakan perlengkapan dari bursa efek yang ada bagi perusahaan penerbit efek emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Yang kedua yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Tujuan pasar uang yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, untuk memenuhi modal kerja. Yang kedua yaitu instrumen pasar uang, interbankal money, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, bankers acceptance, commercial paper, treasury bills, and repurchase agreement. Ketiga yaitu pengertian valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya. Suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Tujuan pasar valuta asing yaitu mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual, mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap untuk transaksi pembayaran, dan mempertahankan daya beli. Jenis-jenis transaksi dalam yang dapat dikelompokkan secara lebih rinci yaitu A. Komersial, ekspor, impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa, funding, pinjaman valuta asing, kebutuhan cash flow. Hedging untuk keperluan hedging atau risiko perubahan kurs valuta asing. Investasi komersial, investment, property investment, dan portfolio investment. Individu, turis dan kebutuhan individu lainnya. Peserta pasar valuta asing ada 5 peserta pasar valuta asing yaitu A. Perusahaan, B. Masyarakat atau perorangan, C. Bank umum, D. Broker, E. Pemerintah, dan F. Bank sentral atau BI. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.